Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu mengenai activity based costing. Dalam kelompok ini beranggotakan Saya Anissa Suryani. saya Herat Yarni, Saya Olivia Idul Aisy. Dan saya Zaki Ahmad. materi pertama yang akan saya bawakan sendiri. Pertama itu konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit menurut Agus Purwaji merujuk pada perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau jasa. Biaya per unit diperoleh dengan membagi biaya total biaya yang dikeluarkan atau biaya variabel tetap dan biaya variabel dengan jumlah unit yang diproduksi. Konsep ini sering digunakan untuk menentukan harga jual, menganalisis efisiensi produk, dan pengambilan keputusan manajerial. Biaya per unit adalah total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu kegunaan biaya per unit. Untuk penetap biaya per unit, yang pertama itu untuk penetapan harga atau pengajuan penawaran. Biaya per unit digunakan untuk menentukan harga jual yang menguntungkan dengan mengetahui biaya produksi per unit. Perusahaan dapat menetapkan harga yang mencakup biaya tersebut serta margin keuntungan yang diinginkan. Dalam pengajuan penawaran, biaya produksi menjadi dasar untuk mengusulkan harga kepada pelanggan. Yang kedua itu rancangan produk dan pengenalan produk baru. Dalam perencanaan produk baru, biaya per unit membantu menilai apakah produk tersebut layak untuk diproduksi dan dijual. Informasi ini digunakan untuk memastikan produk dapat bersaing di pasar sambil memberikan keuntungan. Yang ketiga itu untuk membuat atau membeli suatu produk. Biaya per unit digunakan untuk analisis make or buy, yaitu keputusan apakah lebih ekonomis memproduksi sendiri suatu barang atau membeli dari pihak luar. Hal ini membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya. Yang keempat itu menerima atau menolak satu pesanan. Jika perusahaan menerima pesanan dalam jumlah besar atau khusus, mengetahui biaya per unit membantu menentukan apakah pesanan tersebut layak diterima berdasarkan kontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Yang kelima yaitu mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk. Analisis biaya per unit memungkinkan perusahaan menilai profitabilitas lini produk tertentu. Jika biaya per unit lebih tinggi dari pendapatan yang dihasilkan, perusahaan dapat memutuskan untuk menghentikan produk tersebut. Yang keenam itu pelaporan keuangan. Biaya per unit adalah komponen penting dalam menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Ini membantu menentukan harga pokok penjualan atau HPP dalam nilai persediaan di neraca. Yang ketujuh itu untuk perencanaan strategis. Dalam perencanaan jangka panjang, biaya per unit membantu dalam membuat keputusan strategis seperti investasi di lini produk baru, ekspansi pasar, atau diversifikasi produk. Yang kedelapan itu menentukan titik impas. Biaya per unit digunakan untuk menghitung titik impas atau break-even point, yaitu jumlah unit yang harus dijual agar mendapatkan total sama dengan biaya total. Ini penting untuk memahami kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Yang kesembilan itu menentukan profitabilitas. Dengan mengetahui biaya per unit, perusahaan dapat menghitung margin keuntungan per unit, mengevaluasi apakah suatu produk atau layanan menghasilkan laba yang memadai dan memutuskan produk mana yang diprioritaskan. Selanjutnya itu komponen yang diperhitungkan di biaya per unit. Komponen pertama itu biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah seperti sewa gedung, gaji, karyawan tetap, atau penyusutan aset. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Rumus dari biaya per unit sendiri itu adalah total biaya per jumlah unit yang diproduksi. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi biaya dasar yang diperlukan untuk menghasilkan eh, setiap unit produk sehingga mempermudah proses penetapan harga dan analisis profitabilitas. Selanjutnya itu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produksi tradisional adalah penjumlahan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Keduanya adalah biaya yang variabel.
BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP, anggaran BOP dibagi berdasarkan alokasi. Selanjutnya yaitu dasar alokasi. Untuk menentukan biaya per unit pembagian alokasi tadi, kita harus tahu apa saja dasar dari alokasi. Yang pertama yaitu unit produksi. Jam tenaga kerja langsung, jam kerja mesin, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan baku langsung. Di samping alokasi tersebut, dapat juga tarif BOP dihitung berdasarkan kapasitas pabrik. Yang pertama itu kapasitas teoritis, yaitu volume yang terpasang. Selanjutnya itu kapasitas praktis, yaitu volume yang maksimum yang dapat dicapai. Selanjutnya itu kapasitas normal, yaitu volume rata-rata dalam jangka panjang. Selanjutnya kapasitas diharapkan, yaitu volume yang diharapkan dapat dicapai di masa berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan sistem akuntansi biaya. Yang pertama, ada diversitas produk. Sistem akuntansi biaya tradisional kurang memadai untuk menangani diversitasi produk. Setiap produk mungkin mengkonsumsi biaya, overhead, atau sumber daya dengan cara yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, alokasi overhead pabrik. Overhead pabrik biasanya dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau volume produksi yang tidak mencerminkan konsumsi sumber daya secara akurat. Hal ini dapat menyebabkan distorsi biaya. Yang ketiga, akuntansi biaya tradisional hanya fokus pada tahap produksi, sehingga kurang memberikan informasi yang relevan untuk aktivitas di luar produksi, seperti desain atau distribusi. Yang keempat, margin laba sulit dijelaskan. Dengan pendekatan tradisional, sulit untuk menjelaskan margin laba karena metode alokasinya yang tidak akurat. Ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan bisnis yang kurang tepat. Yang kelima, minim dukungan untuk keputusan strategis. Sistem tradisional tidak memberikan banyak panduan bagi manajemen, terutama saat menghadapi tekanan untuk mengurangi pengeluaran dalam waktu singkat. Sistem ini lebih bersifat deskriptif daripada strategis. Dan yang terakhir, fokus terhadap pada produksi. Sistem ini hanya menitik beratkan pada fase produksi dan mengabaikan aspek lain seperti desain produk dan distribusi, yang juga berkontribusi signifikan terhadap total biaya. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau ABC. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengkonsumsi sumber daya. Dalam ABC, dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOP disebut penggerak atau pemicu, ya, atau disebut driver. Pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari satu sumber daya ke berbagai aktivitas yang berbeda dengan menggunakan sumber daya tersebut. Pemicu aktivitas atau activity driver adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk. Langkah-langkah kalkulasi biaya dengan ABC. Yang pertama, ada identifikasi aktivitas. Identifikasi aktivitas adalah menentukan semua aktivitas yang dilakukan dalam proses operasional perusahaan. Aktivitas ini adalah dasar yang akan digunakan untuk menghitung biaya. Yang kedua, ada tentukan biaya dari aktivitas tersebut. Tentukan biaya dari aktivitas tersebut menghitung total biaya yang terkait dengan setiap aktivitas, termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, ada klasifikasikan aktivitas. Klasifikasikan aktivitas yaitu mengelompokkan aktivitas berdasarkan jenis atau tujuan yang sama, sehingga lebih mudah dalam proses kalkulasi selanjutnya. Yang keempat, ada pembebanan biaya produk. Pembebanan biaya produk ini menentukan tarif per unit aktivitas berdasarkan biaya total yang dialokasikan ke dalam kelompok aktivitas atau cost pool. Selanjutnya ada pembebanan biaya ke produk. Pembebanan biaya ke produk mengalokasikan biaya aktivitas ke produk berdasarkan konsumsi atau penggunaan aktivitas oleh masing-masing produk. Selanjutnya, tahap pembebanan BOP ke produk. Ada dua tahap pada pembebanan BOP ke produk. Yang pertama, biaya overhead break atau BOP dibebankan ke aktivitas dengan menggunakan metode penelusuran langsung dan penggerak sumber daya atau resource driver. Ini memastikan bahwa alokasi biaya lebih akurat berdasarkan konsumsi sumber daya. Yang kedua, ada BOP dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dan aktivitas aktual. Tarif dicari dengan menggunakan penggerak volume dan non-volume. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
mengklasifikasikan aktivitas. Pada ABC terdapat 6 tingkat kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan tingkat unit. Kegiatan tingkat unit ini adalah kegiatan yang dilakukan terhadap tiap unit. Biaya yang muncul karena kegiatan tingkat unit ini disebut biaya tingkat unit atau unit level cost. Jadi, biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi. Biaya ini adalah satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara akurat profesional terhadap volume. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah contoh yang cocok untuk mendefinisikan biaya tingkat unit. Namun, kedua jenis biaya ini adalah komponen dari biaya yang tidak langsung, sedangkan ABC adalah metode pembebanan biaya tidak langsung. Yang kedua yaitu kegiatan tingkat batch. Kegiatan tingkat batch ini adalah kegiatan yang dilakukan setiap memproduksi sekumpulan produk. Biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang dijual dan diproduksi sebagai tingkat batch. Contoh, biaya tingkat batch adalah biaya persiapan, biaya penanganan bahan, biaya setup mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan pendukung produk. Kegiatan pendukung produk ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produk untuk sejumlah produk yang berbeda. Contoh aktivitas tingkat produk adalah yang pertama, perubahan desain, yang kedua, jam mesin. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah produk yang berbeda dihasilkan disebut dengan biaya tingkat produk. Selanjutnya yang keempat ada kegiatan pendukung teknologi, yaitu kegiatan yang mampu mendukung kelancaran kegiatan produk yang berhubung dengan pemanfaatan mesin dan peralatan produk. Contoh kegiatan antara lain kegiatan reparasi dan pemeliharaan, sedangkan contoh biayanya adalah biaya reparasi dan juga biaya pemeliharaan. Yang kelima yaitu kegiatan produk pelanggan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan untuk memperoleh pelanggan baru. Contoh kegiatannya antara lain melakukan promosi, melakukan promosi dan layanan penjual. Sedangkan contoh biayanya adalah biaya customer service, biaya kualitas produk. Yang terakhir ada kegiatan pendukung fasilitas. Kegiatan pendukung fasilitas ini adalah aktivitas yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbagai fasilitas. Contoh kegiatannya adalah penyewaan gedung, penyusutan kendaraan, sedangkan contoh biayanya adalah biaya sewa dan biaya penyusutan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.